Di ayat 185 dari surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, Syahru Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila. Di bulan Ramadan itu diturunkan. Jadi dalam bulan Ramadan Allah menurunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Bukan menurunkan hujan, bukan menurunkan balak dan sebagainya, tapi yang diturunkan oleh Allah di dalam bulan yang mulia itu, yaitu bulan Ramadan, Allah menurunkan fihi di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, bukan di dalam bulan yang lain-lainnya atau di luar Ramadan, Allah turunkan apa? Al-Qur'an, yaitu Al-Quran yang sebagaimana yang kita dapati saat ini sudah lengkap 30 juz itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu? Allah katakan hudan sebagai huda atau petunjuk. Kepada siapa? Linnas, kepada manusia. Jadi seperti yang Allah katakan di surat Al-Baqarah 185 ini, sekali lagi Al-Quran ini untuk kalangan manusia. Manusia, dikatakan sekali lagi, itu menjadi petunjuk. Bayangkan berapa manusia dari disiplin keilmuan yang telah melakukan ikhtiar upayanya dalam melakukan penelitian. Dari apa? Dari apa yang dia lihat. Dari ainul yakin, apa yang dia lihat. Jadi kemudian dia melakukan penelitian berdasarkan ilmunya, yaitu ilmu yakin, maka dapatlah dia satu kesimpulan bahwasanya, setelah diteliti ada suatu penelitian, wah kalau orang perempuan itu dia hamil, ternyata diteliti di dalam perutnya itu berkembang dari zigot dan sebagainya, bentuk menjadi daging, alaqoh dan sebagainya, kemudian membesar jadi janin dan sebagainya. Maka setelah mereka melakukan penelitian itu mendapati kesimpulan proses pembuahan sampai terjadinya bentuk anak di dalam janin atau rahim seorang wanita seperti ini. Ternyata mereka yang setelah membuka Al-Quran mereka kaget, loh di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Nah, maka dari itu mereka kaget dan banyak dari kalangan ilmuwan itu mereka masuk Islam karena apa? Mereka telah mendapati petunjuk di dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar. Ini manusia saja, belum orang yang beriman. Jadi tatkala orang-orang dari kalangan manusia ini mau mengambil Al-Quran, dipelajari, karena Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu. Jadi di dalam Al-Quran ini para jamaah rahimakumullah perlu kita ketahui, satu-satunya sumber, saya katakan satu-satunya sumber apabila dikaji sejak zaman dahulu sampai insya Allah zaman yang akan datang, akan senantiasa atau selalu menghasilkan produk pengetahuan baru dan membuat manusia itu tercengang terus. Jadi ilmu yang dikaji atau sesuatu yang dikaji dalam Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang baru dan menakjubkan. Beda. Salah satu contohnya kalau seseorang mengambil kajian, ya mungkin sederhananya kita anggapnya sesuatu yang lalu sudah terjadi yaitu ake yang ya. Seseorang kalau membahas ake itu kira-kira kalau dibahas selama 1 tahun tuh ake itu sudah habis dari A sampai Z, mungkin sampai orang ngoyot membahasnya itu ake itu mungkin warnanya ini, motifnya ini, bahannya ini, caranya ini, sumbernya di sana, ini harganya dan sebagainya, kandungannya itu kalau sudah kira-kira 1 atau 2 tahun dibahas sudah habis, mau dibahas lagi tidak ada yang mau dibahas lagi. Nah, begitu pula kalau orang membahas yang lainnya, mungkin tanaman, apa itu, anthurium atau apa itu mungkin hanya dalam beberapa bulan atau beberapa waktu saja akan selesai, habis, tidak ada yang bisa dikaji lagi. Nah, begitu juga ikan, mungkin ikan lohan, ikan arwana, apa-apa itu akan habis dikaji. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Jadi, tatkala seseorang itu mengambil satu contoh saja aspek yang akan dikaji, maka itu akan menghasilkan satu sumber bacaan baru. Dan itu senantiasa setiap tahun itu membuat manusia tercengang. Membahas Al-Quran dari segi ini ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Itu manusia saja mengambil Al-Quran sebagai bahan kajian, maka dia akan mendapatkan apa? Huda. Dari segi apapun, dari segi muamalah, dari segi berhubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan lawan, kawan, musuh, dengan hewan, dengan tanaman, dalam beramal soleh, tentang
informasi mengenai alam semesta, ilmu astronomi, ilmu ekonomi, ilmu politik, mulai ilmu kenegaraan dan sebagainya di dalam Al-Quran itu ada, bahkan sampai ilmu waris dan sebagainya itu ada. Maka itu dikatakan oleh Allah sekali lagi hudan. Siapa? Kepada Allah, kepada manusia dari Allah. Dan apa yang ada di dalamnya? Wabayinatin, sebagai bayan, penjelas. Dari apa? Minal huda, dari petunjuk yang Allah berikan tadi. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk, dan oleh Allah tidak hanya petunjuk itu dibiarkan begitu saja, tidak hanya dalam bentuk baku, tapi oleh Allah dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, sehingga itu bisa menjadi penjelas terhadap huda atau petunjuk sebelumnya, dan mereka saling menjelaskan antara satu ayat dan ayat yang lain atau menafsirkan. Wal furqon, dan sebagai apa? Pembeda, furqon, yaitu antara hak dan yang batil. Jadi tatkala seseorang ini ingin mengambil satu pedoman untuk menghukumi sesuatu hal, ini baik atau buruk, ini benar atau ini salah, maka tidak ada pembanding yang tepat melainkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di mana? Di syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Ini menjadi petunjuk, ada penjelasannya juga dan sebagai apa? Pembeda. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, apabila seseorang atau kita orang Islam itu tidak mengambil Al-Quran sebagai huda, dan itu di situ ada penjelasan membedakan yang hak dan yang batil saja terhadap manusia, itu bisa memberikan petunjuk, maka sangat rugilah orang-orang Islam yang hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan bacaan saja, yang hanya diambil pahalanya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Karena di dalam Al-Quran ini Allah katakan sendiri, Al-Quran ini yang alladzi unzila fihi, di dalam bulan Ramadan diturunkan, itu hudal linnas. Ada penjelasan-penjelasannya dan juga bisa digunakan untuk membeda hak dan yang batil. Jadi tatkala ada seseorang yang dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, maka itu menjadi satu parameter bahwasanya apa? Pemahaman dia terhadap Al-Quran itu kurang. Mana yang bid'ah, mana yang bukan, mana yang haram, mana yang halal, dia tidak bisa membedakan. Amalan-amalan syirik di masyarakat yang dia kemas dengan amalan Islam, katanya, wah ini kan amalan Islam, ada doanya, ada mubaliknya, maka kalau itu jelas-jelas amalan syirik dilakukan di tempat-tempat yang wingit atau dan sebagainya, maka sekali lagi kalau dia tidak bisa membedakan, ketahuilah para jamaah rahimakumullah, pemahaman dia terhadap Al-Quran itu sangat minim atau bahkan dangkal. Dia hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Bahan bacaan saja. Itu sangat rugi dia. Karena Allah katakan ini sebagai apa? Hudan. Kemudian Allah mengatakan, Faman syahida minkum. Maka barang siapa ini tidak terbatas para jamaah rahimakumullah. Ini baik terhadap laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua. Kalau kalian itu syahida, menyaksikan, minkum di antara kalian, yaitu yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, menyaksikan apa? Syahro, yaitu bulan. Bulan apa? Ini, bulan Ramadan. Artinya kalau kalian, siapapun kalian itu, hidup, masih hidup bernafas, ya seperti kita sekarang ini masih bisa menghela nafas dengan luar biasa nikmat ini di bulan Ramadan ini. Maka dari itu Allah katakan, jangan enak-enak nyedot udara saja, ongkang-ongkang. Apakah Allah katakan, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa padanya, yaitu pada apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Ya kalian hidup di situ, dapat nikmat hidup. Dan orang-orang yang sebelum kita ini meninggal dunia, maka dia tidak perlu melaksanakan puasa Ramadan. Karena apa? Dia tidak menjumpai bulan Ramadan. Maka dari itu, apabila kita melihat ada seseorang di bulan Ramadan ini, ke depannya insya Allah, di tempat warung-warung makan dia masih nongkrong dengan piring dan di tangannya ada sendok garpu, mungkin juga ada rokok, itu ketahuilah bahwasanya dia ini telah bermaksiat kepada Allah, mengingkari Al-Quran. Maka Allah katakan, kalau kamu hidup di bulan Ramadan, tak kasih hidup, maka kamu puasa. Nah, kalau orang di bulan puasa dikasih hidup, tidak mau puasa, sederhananya, kalian ini mau hidup apa enggak? Seperti itu. Nah, maka kalau kalian saya kasih hidup, puasalah. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, maka dari itu bagi kita semuanya yang alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal,
Allah telah memberikan kita diantaranya nikmat hidup di bulan Ramadan, mari kita berpuasa. Dan ini sebagai pendukung kedua dari surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka dikatakan oleh Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka ini jelas wajib perintahnya dari Allah pada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi tadi puasa Ramadan itu wajib dan melaksanakannya ada di bulan Ramadan sebagaimana ayat 185 dari surat Al-Baqarah ini. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan apa yang Allah sampaikan.